Tahu nggak kamu, dulu pendiri bangsa ini, Soekarno, pernah punya ide brilian dengan menggabungkan 3 ideologi yang saling bertentangan menjadi satu. Yang dia racik menjadi sebuah ideologi khas Indonesia yang disebut Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Setelah kegagalan bentuk negara federasi, Soekarno ingin memberikan sebuah bentuk negara dengan menggabungkan 3 ideologi yang saat itu tumbuh besar di Indonesia. Menggabungkan 3 ideologi yang sama dominannya menjadi satu ini memang hal yang cukup mustahil. Nasakom itu seperti memelihara singa, harimau, dan serigala dalam satu kandang. Mereka semua punya insting dominan. Namun, apa seburuk itu Nasakom? Nasakom sendiri dalam konteks zaman itu, jika bisa dilakukan memang Indonesia bisa menjadi negara besar. Nasakom itu adalah jawaban untuk Indonesia berada di antara 2 kekuatan saat itu, yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Bung Karno ingin meracik nasionalisme, agama, dan komunis versi Indonesia yang bisa bekerja sama satu sama lain. Jadi ini seperti versi dari nasionalisme, agama, dan komunis versi Soekarno yang bisa saling menyatukan. Lalu apa itu berhasil? Tentu tidak, karena ideologi yang ada ini adalah ideologi yang sudah ada sebelumnya dan sudah menuai saling konflik sebelum disatukan. Pemberontakan PKI 1948 di Madiun adalah salah satu contoh banyak tokoh agama dan kiai jadi korban, sehingga meninggalkan trauma. Sedangkan walau kaum nasionalis lebih netral, tapi kaum komunis tidak suka karena menganggap mereka adalah kaum borjuis. Akhirnya ya, keinginan dan cita-cita Soekarno untuk menjadikan Nasakom ideologi baru menjaga persatuan hanya bisa manis di atas kertas. PKI adalah kelompok yang paling mendapat untung dari pemikiran Nasakom ini. Karena dengan itu mereka mendapat perlindungan dari Soekarno, PKI kemudian menjelma menjadi kekuatan besar. Tentu hal ini menjadi perhatian kelompok agama dan nasionalis. Di tingkat bawah perebutan pengaruh sangat terasa. Bahkan perebutan ini berakhir korban jiwa. Militer yang selama ini menahan diri mulai terusik setelah PKI mengusulkan adanya angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Tentu bagi militer ini tidak boleh, karena nantinya PKI bisa mendominasi karena punya angkatan perang sendiri. Singkatnya, proyek Nasakom Soekarno ini menjadi salah satu pengantar runtuhnya kekuasaannya. Pemberontakan PKI 65 menjadikan akhir dari pemikiran Nasakom. Lalu apakah Nasakom bisa berhasil atau memang hanya pemikiran di atas kertas? Nasakom sendiri adalah sebuah pemikiran yang brilian sebenarnya. Karena jika kita melihat Nasakom itu adalah ideologi yang lahir dari nilai Pancasila, nasionalisme atau NAS ada di sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan cinta tanah air, persatuan bangsa, dan nasionalisme. Agama atau A ada di sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, memberi dasar bahwa bangsa Indonesia bertuhan dan menjunjung tinggi agama. Komunisme atau sosialisme atau KOM terpantul di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ide keadilan sosial, gotong royong, dan menolak kesenjangan. Namun tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa terimplementasikan ideologi Nasakom ini. Nasionalisme yang ada harus nasionalisme yang bisa merangkul perbedaan tanpa memandang status sosial. Yang ada hanya cinta akan Indonesia. Agama harus menjadi dasar saling menghargai satu sama lain, menjadikan agama itu ruang privasi, dan tidak boleh menjadi alat politik. Komunis yang ada harus bisa menjadi pemersatu dan menerima pemikiran terbuka dan bisa fleksibel. Itulah harapan Bung Karno untuk Nasakom. Hanya saja Bung Karno lupa saat itu, pemikirannya menyatukan ideologi yang murni itu sulit. Cita-citanya bukan sekadar kompromi politik, tapi visi bahwa Indonesia punya identitas sendiri, berbeda dari Barat yang kapitalis maupun Timur yang komunis murni. Ia ingin Indonesia punya jalan ketiga yang khas, yaitu Nasakom sebagai dasar persatuan. Bagaimana jika saat itu Nasakom
berhasil dijalankan. Tentu Indonesia akan menjadi sebuah negara punya power besar pada masa itu dan mungkin saja akan menjadi negara yang lebih maju. Kok bisa? Begini, jika tiga ideologi besar ini bisa bersatu, maka stabilitas negara akan kuat. Misal ekonomi bisa berkembang dengan model campuran. Nasionalisme melindungi aset bangsa, di mana kita akan bisa memanfaatkan semua sumber daya kita sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Agama menjaga moral dan etika sosial kehidupan masyarakatnya. Komunisme menekan kesenjangan sosial, di mana tentunya sumber daya alam yang ada tidak hanya dinikmati kaum tertentu yang memiliki uang. Pemerintah mengatur dan membagi dengan standar keadilan bagi rakyatnya. Apa itu hanya teori? Mari kita lihat negara yang saat ini menjadi negara maju dalam kurun 40 tahun dengan menerapkan Nasakom versinya. Siapa lagi kalau bukan Cina? Cina yang pada awalnya merupakan negara tertutup dengan ideologi komunis murninya, kemudian menjelma menjadi negara Nasakom versi Cina. Sejak 1978, Deng Xiaoping membuka reformasi dengan slogan baru. Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Artinya, ideologi bisa fleksibel. Yang penting, ekonomi jalan. Cina menggabungkan politik komunis yang otoritarian, satu partai dengan ekonomi kapitalis yang pasar bebas, investasi, swasta, ekspor. Walau secara ideologi, Cina masih menyebut dirinya Republik Rakyat Cina dengan Partai Komunis sebagai partai tunggal. Cina bukan komunisme murni, melainkan komunisme dengan karakteristik Cina alias state capitalism, sama seperti cita-cita Soekarno, Nasakom dengan nilai Indonesia. Negara tetap kuat mengendalikan, tapi ekonomi dibuka seperti kapitalisme. Karena itulah, Cina bisa maju, mengambil efisiensi kapitalisme dan kontrol politik komunis. Sayangnya pada zaman itu, negara kita yang masih muda, walau kaya dengan sumber daya alam, tapi masih memiliki watak dijajah, elit politiknya sama seperti saat ini. Hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Jika awalnya sumber daya dikeruk oleh penjajah asing, maka setelahnya dikeruk oleh penguasa negeri ini, rakyat hanya sebagai perasan suara. Lalu apa Nasakom? Bisa diterapkan? Saat ini? Tentu tidak, karena partai politik di Indonesia sudah beragam. Bukan cuma 3 kekuatan, yang nasionalis, agama, komunis. Kalau dipaksa pakai Nasakom, versi modern, pasti makin rumit karena sekarang ada nasionalis, agamis, liberal kapitalis, populis, oligarki, bahkan oportunis. Di era sekarang, banyak pejabat lebih mikir kepentingan pribadi atau kelompok daripada ideologi. Kalau Nasakom dipaksakan diterapkan saat ini, besar kemungkinan hanya jadi bagi-bagi kursi antar kelompok, bukan demi rakyat. Kalau diterapkan sekarang, Nasakom tentu tidak layak lagi. Yang lebih mendesak bagi Indonesia saat ini bukan menyatukan ideologi besar, tapi memberantas korupsi, memperbaiki kualitas pejabat, dan menegakkan hukum.